adik-adik sekolah minggu, ketemu lagi dengan ibadah kita, ibadah online sekolah minggu HKBP Harvest City dengan kakak sendiri, kakak Leni dan Happy, kakak Pia, Kak Tina, Kak Desi, dan juga ada Amang Pendeta kita sebagai pengiring musik. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari kita saat teduh sejenak. Nah, dari sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak sekolah minggu mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi dulu. Nyanyi apa nih kakak? Judul lagunya Setinggi-tingginya Langit. Musik. Tadi kita sudah bernyanyi Setinggi-tingginya Langit. Sebelum kita mulai acara ibadah sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya. Nah, doa kali ini dibawakan oleh kakak kita, Kak Desi. Silakan Kakak Desi. Baik, adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami boleh ada Tuhan. Pada hari ini Tuhan, semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, walaupun saat ini kami bersama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masih melaksanakan ibadah online, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dalam tumbuh kembang mereka, berkati mereka dalam studi mereka, berkati juga pekerjaan tangan orang tua mereka Tuhan, dan juga kami di sini kakak sekolah minggu juga berkati kami dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak dosa dan kesalahan kami, ampunilah ya Bapa agar kami layak di hadapan kami. Amin. Amin. Nah, sekarang setelah tadi kita berdoa, kita mau bernyanyi lagi nih Kak. Tapi ini bernyanyi kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lagunya apa ya Kak? Baca kitab suci, doa tiap hari.
adik-adik, selamat hari Minggu. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sebahagian dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita untuk kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing supaya kita membacanya secara bersamaan. Kita mulai dari ayat 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, Amang masih ingat ketika Amang duduk di sekolah dasar, guru mengajarkan tentang keajaiban dunia. Salah satu contoh yaitu Candi Borobudur. Dan yang lain seperti Menara Eiffel, Taj Mahal, dan lain sebagainya. Kenapa itu semua dianggap sebagai keajaiban dunia dan membuat banyak orang takjub? Karena mereka melihat bangunan itu begitu megah, bangunan itu begitu tinggi, begitu kokoh, dan terlebih begitu indah. Nah, sekarang kita mau melihat apa yang menjadi keajaiban di dalam hidup kita. Ternyata tidak harus jauh-jauh melihat. Ternyata ketika kita melihat tubuh kita, itu adalah suatu keajaiban yang Tuhan telah ciptakan. Kenapa mengatakan suatu keajaiban? Karena begitu banyak organ tubuh kita di dalam tubuh kita ini. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada hati, ada jantung. Begitu luar biasanya Tuhan ciptakan, seturut dengan tempatnya masing-masing, seturut dengan fungsinya masing-masing, sehingga kita bisa hidup dengan baik, bernapas dengan baik, melihat dengan baik, mendengar dengan baik. Tuhan juga ciptakan jantung dan juga pembuluh darah untuk kita boleh bergerak, bersemangat, dan juga boleh melakukan segala kegiatan kita. Nah, ternyata tidak harus jauh-jauh. Melihat tubuh kita sendiri, kita takjub. Keajaiban Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Nah, ketika kita boleh bernapas, ketika kita masih diberikan kesehatan, ketika kita masih diberikan kekuatan, itu sesuatu hal yang menakjubkan dalam hidup kita yang Tuhan berikan. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu sekalian, ternyata apapun yang ada di dalam hidup kita, yang boleh kita lakukan, yang boleh kita kerjakan, atau yang boleh kita miliki, ternyata itu semua adalah kasih setia Allah yang menakjubkan di dalam hidup kita. Maka tanpa kasih setia Allah itu, ternyata kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Oleh karena itu kita patut mensyukuri segala keajaiban yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Sama halnya seperti firman Tuhan kita, Simon orang Samaria itu oleh karena kepintarannya melakukan sihir, dia seakan-akan memegahkan diri seolah-olah dia seorang yang sangat penting karena dapat melakukan sihir. Ternyata dia mampu melakukan sihir mungkin saja itu oleh perkenanan Tuhan. Dia mampu melakukan hal-hal mujizat yang membuat orang-orang takjub, mungkin saja itu oleh kasih setia Tuhan. Maka tidak ada yang dapat kita banggakan. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, kita patut mensyukuri segala keajaiban Tuhan. Dan ingat, salah satu keajaiban yang begitu besar yang Tuhan karuniakan dalam hidup orang percaya adalah ketika dia mau memberitakan firman-Nya, memberitakan Injil, ketika dia mau memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menebus kita dari belenggu dosa, itu keajaiban yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nah, maka kita harus mensyukuri firman Tuhan. Kita harus mensyukuri penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sama halnya ketika Filipus yang membuat takjub orang Samaria. Oleh karena apa? Karena dia memberitakan firman Tuhan. Karena dia memberitakan nama Tuhan Yesus. Karena itu sesuatu berita yang menakjubkan kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu sekalian, ada hal yang menarik. Ternyata anak-anak sekolah minggu mampu melakukan hal-hal keajaiban yang bisa membuat orang takjub. Apa itu Amang Pendeta? Ketika anak-anak sekolah minggu mau percaya, mau beriman, dan mau melakukan firman Tuhan, itu sesuatu hal yang menakjubkan, sesuatu keajaiban yang boleh kita lakukan. Seperti contoh, loh, si Anu orangnya baik ya, patuh sama orang tua, rajin beribadah, suka menolong orang. Nah, orang-orang bisa takjub melihat hidup kita. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, berubah oleh firman Tuhan, itu bisa membuat hal yang menakjubkan bagi orang, menyenangkan hati orang. Ketika kita menjadi anak yang penurut, anak yang patuh kepada orang tua, itu menyukakan hati orang tua. Itu juga menyukakan hati Tuhan. Maka kita sudah membuat orang tua kita takjub, membuat Tuhan takjub dengan hidup seturut dengan firman-Nya. Nah, adik-adik, siapa yang mau nih membuat orang tuanya takjub? Siapa yang mau nih membuat Tuhan takjub? Mari percaya, mari melakukan firman Tuhan, mari menjadi anak-anak yang baik, sehingga melalui hidup kita, kita membuat orang-orang takjub karena melihat hidup kita yang senantiasa hidup dalam firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu luar biasa, yang begitu menakjubkan kami. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kami kesehatan, memberikan kami napas kehidupan, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh masih hidup sampai detik ini, dan kami boleh beribadah bersekutu denganmu melalui ibadah live streaming. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu luar biasa, yang menyertai kehidupan anak-anak sekolah minggu, sehingga boleh mereka senantiasa sehat di dalam menjalani setiap kehidupannya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami bahwa kami orang-orang yang percaya kepada Engkau, orang-orang yang melakukan firman-Mu, hidup di dalam firman-Mu adalah suatu keajaiban yang menyenangkan hati Tuhan, juga menyenangkan hati sesama kami. Oleh karena itu, ajarlah seluruh anak-anak sekolah minggu hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman-Mu,
sehingga melalui hidup mereka, melalui setiap tingkah laku perbuatan mereka, mereka boleh menakjubkan orang lain, juga membuat takjub Tuhan melalui kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati seluruh anak-anak sekolah minggu di dalam proses tumbuh kembangnya, di dalam proses pendidikannya, secara khusus untuk proses ujian yang masih mungkin mereka hadapi. Tuhan tambahkan kesehatan, kekuatan, dan hikmat. Engkau berkati juga seluruh orang tua agar senantiasa kuat, sehat, dan juga Engkau tambahkan rezeki melalui memberkati setiap pekerjaan tangan mereka agar mereka mampu melakukan tanggung jawabnya, mendidik, dan juga memberkati dan juga mencukupkan segala kebutuhan keluarga mereka. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, agar kami layak di hadapan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak sekolah minggu, ada pengumuman ya. Apa pengumumannya kakak sekolah minggu? Kak Evi. Untuk pengumuman kita minggu ini, kakak sekolah minggu mengucapkan pertama selamat ulang tahun buat adik-adik yang merayakan ulang tahun satu minggu ini. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dan menjawab segala pergumulan adik-adik semuanya. Dan pengumuman yang kedua adalah kita masih tetap melakukan ibadah online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kan udah pengumuman nih Kak. Kita masuk lagi nih Kak, satu buah lagu dengan judul apa Kak Desi judulnya lagunya? Bila kulihat bintang gemerlap. Nah, dengan semangat ya adik-adik, harus tetap semangat. Musik. kita pada minggu ini adalah ada dari kelas Bethlehem, Yeriko, dan Yerusalem. Dan masing-masing akan dijelaskan oleh kakak guru sekolah minggu. Silakan Kak Tina. Oke, baik adik-adik kelas Bethlehem. Adik-adik sehat-sehat kan? Untuk tugas minggu ini, yang pertama memperkenalkan diri. Contohnya nama saya siapa, tinggalnya di mana, boleh deh ya diceritakan. Ya kan adik-adik? Dilanjutkan lagi, kamu boleh bercerita tentang perbuatan baik yang sudah kamu lakukan.
Contohnya, menolong teman yang jatuh. Gitu ya adik-adik, ditunggu ya. Terima kasih, bye-bye. Nah, untuk kelas Riko, yaitu adik-adik semua kelas Riko membuat gambar berbentuk hati ya. Nah, nanti di sini dibagi dua. Ditulis di sini perbuatan baik yang adik-adik lakukan sama perbuatan yang kurang baik yang adik-adik lakukan. Nanti hasilnya jangan lupa difoto ya, nanti dikirim ke grup sekolah minggu ya adik-adik. Selamat mengerjakan aktivitas adik-adik. Hai adik-adik, untuk kelas Yerusalem kita juga punya tugas nih. Nah, tugasnya adik-adik di rumah khusus kelas Yerusalem membuat cerita pendek nih. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang karya perbuatan Allah. Contohnya nih, misalnya adik-adik nih ujian kemarin nih dapat nilai yang bagus. Itu karena siapa? Nah, adik boleh ceritakan tuh di selembar kertas. Nanti adik foto, terus kirim lagi ya di grup orang tua ASN. Kakak tunggu ya adik-adik. Dadah. Nah, adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita hari ini. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai ya. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online minggu depannya ya adik-adik. Nah jangan lupa tugasnya harus dikerjakan ya. Kakak tunggu sampai hari Jumat ini. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.